That's it, friend? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendiskusikan tentang konsep iman, Islam, dan ihsan. Lalu hubungan ketiganya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Arif Romdoni dengan NIM 212111101 dan teman saya. Dan saya Ahmad Azizullah Mulia dengan NIM 212113661 dari kelas 2G. Dan langsung saja kita masuk ke dalam diskusinya. 2000 years later. Pertanyaan tentang iman. Iman menurut Anda itu apa? Iman adalah percaya akan adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, serta kitab-kitab Allah dan hari akhir. Lalu kemudian percaya akan adanya kodrat dan kodratnya Allah. Lalu apakah percaya hanya sekedar percaya? Iblis pun akan percaya terhadap adanya Allah. Lalu bagaimana? Menurut saya iman bukan hanya sekedar percaya saja, tapi membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Misal kita beriman kepada malaikat Allah. Di sini kita pun berusaha untuk mengikuti jejak para malaikat yang selalu taat akan perintah Allah tanpa mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana pendapat Anda ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah bersyahadat waktu kecil, namun kita belum pernah menyaksikannya, lalu belum pernah membuat keyakinan dalam diri kita. Baik, di sini kita harus pahami dulu makna kata bersaksi. Bersaksi di sini adalah kita mengakui akan adanya Tuhan, tidak adanya Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita analogikan dengan sebuah studi kasus. Katakanlah ketika dalam keadaan dehidrasi, kita bertemu dengan seorang dokter. Lalu ketika kita meminum air, tetapi dokter tersebut melarangnya karena minuman tersebut sudah terkandung racun. Secara akal sehat pasti kita akan membuangnya karena dokter ini secara kemampuan sudah secara medisnya sudah mumpuni. Makanya bahwasanya untuk memudahkan sesuatu kita tidak perlu menangkapnya secara panca indera begitu. Lalu saya akan menanyakan tentang ihsan. Lalu bagaimana sih kita berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ihsan kepada Allah adalah ketika Anda menyembah atau bersujud kepada Allah, seolah-olah Anda melihatnya, dan jika Anda tak mampu membayangkannya, maka Anda yakin jika Allah selalu melihat segala sesuatu yang Anda perbuat. Tingkat ihsan ini merupakan tingkat yang paling tinggi karena sikap ihsan ini tersebut berawal dari sikap membutuhkan dan mengharapkan serta merindukan Allah. Orang yang telah melakukan sikap ihsan dalam menyembah Allah biasanya selalu merasakan hatinya terang dan adanya cahaya iman yang melingkupinya. Hikmah dari berperilaku ihsan: yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala; yang kedua, mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala; yang ketiga, disayangi kedua orang tua; yang keempat, mendapatkan hormat dari orang lain; yang kelima, dihormati atau dihargai oleh orang-orang sekitar. Begitu. Oke, sekarang mengapa sih kita harus bersikap ihsan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Perilaku ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab perilaku ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu pencapaian hidayah, ibadah yang sempurna dan dari akhlak yang mulia. Begitu. Lalu bagaimana sih Islam, makna Islam yang sebenarnya menurut Anda sendiri? Makna Islam sebenarnya adalah berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat.
Islam berarti kepasrahan atau ketunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seseorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tapi juga menyelamatkan. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Apa makna ibadah mahdah menurut Anda? Oke, ibadah mahdah merupakan ibadah yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya dan bersifat spiritual. Di sini ibadah mahdah ini bersifat zohir. Jadi ibadah ini sudah jelas perintah dan larangannya. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangannya di sini, begitu. Lalu bagaimana yang harus didahulukan, logika atau pikiran atau akal dalam Islam? Mungkin kita bisa mengambil contoh simpelnya ya, bahwasanya kita pernah melihat ingin memakan tahu tongkol balado. Mungkin kelihatannya itu sepintas Anda akan berpikir tongkol itu pedas karena dipenuhi cabai dan warnanya yang begitu merah. Tapi ketika Anda sudah merasakannya dan ternyata tongkolnya itu tidak pedas, apakah Anda masih mengutamakan apa yang dikatakan otak Anda? Atau apa yang Anda rasakan? Tentu Anda akan memilih apa yang sudah Anda rasakan. Begitu pula dengan dalam beragama, sebelum kita bertanya apa bukti Allah itu ada, maka alangkah baiknya kita untuk merasakan keberadaan Allah itu sendiri. Bagaimana cara merasakan keberadaan Allah itu dengan mengingat Allah, mengamalkan apa yang diajarkannya. Karena Allah Ta'ala pernah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu aku bersama hambaku selama ia mengingatku. Dan dan di sini ketika kita mengingat Allah dengan kita perlu melakukan zikrullah, melakukan berzikir terus menerus, akan senantiasa kita akan mengingat Allah di situ.